Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Maura Adinda dengan NIM 40122111124 dengan mata kuliah Hukum Maritim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Sintong, yaitu sebenarnya apakah ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU Fishing? Dan dengan video yang telah diberikan tersebut saya akan menjawab mengenai pertanyaan itu. Baik, di dalam video itu sebelumnya saya menjelaskan apa isi dari saya menjelaskan dan memberi kesimpulan apa yang ada di dalam video YouTube yang telah diberikan itu linknya. Jadi eksploitasi laut itu termasuk penangkapan ikan ilegal atau biasanya disebut IUU Fishing. Itu telah menjadi tantangan besar bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga secara global. Di Indonesia masalah ini bukan hal baru. Pada masa kolonial, Indonesia yang dikenal dengan Hindia Belanda sempat menjadi eksportir ikan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia, khususnya dari Bagan Siapi Riau. Sayangnya eksploitasi berlebihan tanpa manajemen yang baik menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk pendangkalan sungai dan penurunan stok ikan. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa kini. Kemudian Indonesia ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan laut internasional. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi dasar lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. UNCLOS memberikan pengakuan internasional atas hak dan kewajiban negara dalam mengelola wilayah laut, termasuk konferensi dan perlindungan sumber daya laut. Setelah UNCLOS, Indonesia memperkuat kerangka hukum domestik mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif hingga UU Perikanan tahun 1985. Dalam perkembangannya, upaya pemberantasan IUU Fishing semakin diperkuat, terutama pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, ya, atau yang sekarang ini jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa langkah strategis seperti pembentukan peradilan khusus tindak pidana perikanan, penenggelaman kapal selaku illegal fishing, dan penguatan kewenangan pengawas perikanan telah dilakukan. Bahkan adanya revisi UU Perikanan pada tahun 2009 menambahkan sanksi lebih tegas dan penggunaan kapal sitaan untuk kepentingan negara. Kemudian di dalam video tersebut itu ada menyebutkan tantangan terbesar dalam memberantas illegal fishing dengan adalah modus operandi yang semakin canggih, terutama oleh kapal asing. Kapal-kapal dari negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Myanmar sering mencuri ikan di perairan Indonesia seperti di Laut Natuna, Selat Malaka, dan Laut Arafura. Selain itu, kapal-kapal tersebut sering menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl yang merusak ekosistem laut. Tidak hanya kapal asing, nelayan lokal juga kadang melakukan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin atau penggunaan alat tangkap destruktif. Nah, illegal fishing ini tidak hanya berdampak pada sumber daya ikan yang semakin menipis, tetapi juga menjadi bagian dari masalah global. Jadi, penangkapan ikan ilegal ini sering terkait dengan kejahatan lain seperti penyeludupan narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan lingkungan tentunya. Di beberapa kasus, ada kapal nelayan bahkan digunakan untuk menyeludupkan narkoba dengan menyembunyikannya di dalam ikan yang telah dibekukan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini atau masalah ini, Indonesia ini harus memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral.
Contohnya, Indonesia ini bekerja sama dengan Australia dalam forum perikanan IAF atau patroli bersama dan pengawasan wilayah. Di tingkat regional, Indonesia ini menjadi bagian dari organisasi seperti RPOA atau Regional Plan of Action untuk memerangi IUU fishing di Asia Tenggara. Selain itu, negara-negara UNCLOS dan organisasi seperti RFMO atau Regional Fisher Management Organization berkomitmen menjaga keberlanjutan perikanan di kawasan masing-masing. Kemudian pemerintah juga ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya laut. Edukasi kepada nelayan menjadi kunci agar mereka memahami dampak jangka panjang dari praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Di beberapa wilayah, tokoh agama bahkan dilibatkan untuk menyampaikan pesan bahwa merusak lingkungan laut itu adalah tindakan dosa. Secara keseluruhan, Indonesia dianggap memiliki regulasi pemberantasan IUU fishing yang progresif dibandingkan banyak negara lain. Dengan pendekatan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia berupaya menjaga kelestarian laut untuk generasi yang mendatang. Illegal fishing bukan hanya ancaman bagi ekosistem, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak. baik pemerintah, masyarakat maupun kerjasama internasional. Kemudian ada pesan akhirnya itu di video ini, laut adalah masa depan dan menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Kemudian dari kesimpulan tersebut, Bapak ini dari video tersebut yang telah dikirimkan, pertanyaannya, sebenarnya apakah ada hubungan antara perikanan keberlanjutan dengan IUU fishing? Itu jawabannya itu kalau dilihat lebih dalam, perikanan berkelanjutan dan IUU fishing ilegal itu sebenarnya sangat berkaitan erat, seperti dua sisi dari sebenarnya dua sisi dari satu mata uang. Perikanan berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya ikan tetap ada untuk generasi sekarang tanpa mengorbankan keberadaan dan potensi sumber daya tersebut untuk generasi masa depan. Nah, di sisi lain, IUU fishing adalah ancaman terbesar terhadap upaya mencapai perikanan berkelanjutan. Kemudian mengapa IUU fishing ini menjadi ancaman? IUU fishing itu pada dasarnya melibatkan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah dan tidak dilaporkan dan atau tidak diatur sesuai aturan yang berlaku. Dampak dari aktivitas ini sangat destruktif terhadap ekosistem laut dan stok ikan. Ketika ikan ditangkap secara berlebihan, akan memperhatikan batasan atau musim tangkap. Populasi ikan tentu juga bisa habis atau punah, dan ini sangat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, termasuk rantai makanan, dan akhirnya berimbas pada keberlanjutan perikanan itu sendiri. Nah, kemudian misalnya contohnya itu ketika nelayan ilegal menggunakan alat tangkap seperti puket harimau atau bahan peledak, ya, mereka tidak hanya menangkap ikan yang seharusnya belum layak tangkap, tetapi juga menghancurkan habitat laut seperti terumbu karang. Padahal terumbu karang ini adalah rumah dan tempat berkembang biak banyak spesies ikan. Kalau habitat itu rusak, populasi ikan akan menurun drastis dan pemulihannya butuh waktu yang sangat lama. Jadi perikanan berkelanjutan ini yang mengutamakan keseimbangan ekosistem akan sulit dicapai jika IUU fishing ini terus berlanjut. Nah, kesimpulannya itu hubungan antara perikanan berkelanjutan dan IUU fishing itu ibarat menjaga sebuah taman. Kalau ada orang yang terus merusak taman, tanaman di dalamnya tidak akan pernah tumbuh subur dan dinikmati oleh semua orang.
Jadi, fishing adalah ancaman yang harus diberantas untuk mencapai perikanan berkelanjutan. Tanpa upaya yang serius, stok ikan akan terus menurun. Ekosistem laut akan hancur dan masyarakat yang bergantung pada laut akan kehilangan mata pencaharian. Jadi, perikanan berkelanjutan ini hanya bisa terwujud kalau EU fishing itu diberantas secara total, oke? Karena ya itulah. Baik, sekian dari video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.